Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tauladan yang baik. Semua yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara-perkara yang baik yang dijadikan sebagai contoh untuk dicontohi oleh seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur marilah senantiasa bertanyo panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tiada terhingga banyaknya dan tiada bandingan nilainya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salat dan salam danyo sanjung sajikan selalu pada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Para hadirin hamba Allah jamaah Jumat yang sedang dimuliakan Allah yang Tuhan hormati. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang sangat mulia dan menjadi sebagai penghulu dari semua makhluk Allah, bahkan penghulu daripada segala hamba-hamba Allah yang diutus kepada manusia-manusia, yaitu para nabi dan rasul, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu sempurna, dengan begitu lengkap. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dinobatkan sebagai Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, penghulu segala nabi dan penghulu segala rasul. Sebagai penghulu bagi nabi dan rasul, maka sungguh teranglah bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat sempurna dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri tauladan bagi seluruh manusia. Menjadi contoh bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21
berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tauladan yang baik. Semua yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara-perkara yang baik yang dijadikan sebagai contoh untuk dicontohi oleh seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dijadikan, sosok yang dijadikan sebagai contoh oleh Allah Subhanahu wa taala tentu adalah sosok yang sudah sangat sempurna, sehingga disitulah akan dicontohi. Nah, contoh ataupun teladan untuk siapa dan siapa yang akan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu sudah dijadikan sebagai suri teladan? Adalah bagi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah serta mengharap rahmatnya Allah. Liman kana yarjullaha, suri teladan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Untuk orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah. Selalu mengharapkan pertemuannya dengan Allah. Selalu mengharapkan kedekatannya dengan Allah. Selalu mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka-mereka yang akan mencontohi Nabi. Siapa mereka manusia-manusia yang takut kepada Allah? Siapa manusia-manusia yang mengharap rahmat Allah, yang ingin dekat selalu dengan Allah, yang ingin dicintai oleh Allah? Mereka itulah yang akan bercontoh pada Nabi. Mereka itulah yang akan mengambil contoh-contoh di dalam kehidupannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mengikuti Nabi. Dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan cintanya Allah. Karena sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahkan Allah mengatakannya kepada Muhammad, "Qul, wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada tentunya manusia-manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah." Ya, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah saya. Dengan mengikut saya, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai Allah, ingin selalu dekat dengan Allah, tentunya ia menginginkan Allah mencintainya pula. Bagaimana cintanya itu biar dibalas dengan cintanya Allah. Cintanya kepada Allah itu biar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalannya yang ditunjuki. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikut saya. Ikuti saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikut saya, yuhibbukumullah, kalian itu akan dicintai oleh Allah. Nah, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu artinya dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Dengan bersikap sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap
dengan berakhlak sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak, baik di dalam interaksinya dengan Allah maupun dalam interaksinya dengan makhluk. Itu artinya atau menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai wasilah cinta. Kita mencintai Allah, biar Allah mencintai kita itu bagaimana? Ya cintailah, dekatilah dan ikutilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu takut kepada Allah, yang selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itulah yang akan bercontoh kepada Nabi, dan Nabi itu akan menjadi contoh bagi mereka ini. Liman kana yarjullah. Contoh itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang ingin dekat kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi sosok yang sangat dekat dengan Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga Nabi itu sangat dicintai oleh Allah, ya lakukanlah sebagaimana Nabi melakukannya biar kita dicintai oleh Allah. Itulah fattabi'uni artinya. Nah, contoh itu. Ya, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagi kita yang ingin mendapatkan rahmat Allah, yang ingin mendapatkan cintanya Allah, dan bagi kita yang selalu takut kepada Allah, ikutilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bercontohlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Kemudian wal yaumal akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan sebagai uswah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagi mereka liman kana yarju yaumal qiyamah. Bagi orang-orang yang senantiasa beriman kepada hari kiamat dan bahkan menanti hari kiamat, mengharapkan kedatangan hari kiamat. Itulah mereka-mereka yang ingin menikmati kehidupan yang sesungguhnya, di mana kehidupan di dalam dunia ini adalah merupakan kehidupan yang sifatnya sangat sementara sekali, dan kita akan terus berjalan melewati kehidupan dunia ini. Kita mengakhirinya dengan menempati alam barzakh, itulah akhir daripada tempat di dunia, dan kita akan menuju kepada akhirat dengan mengawalinya alam barzakh. Itulah alam barzakh itu adalah merupakan tempat awal bagi akhirat dan tempat akhir dari dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan awwalu manzilil al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kubur itu adalah tempat yang pertama dari akhirat dan tempat terakhir di dunia. Berarti ada di antara dunia dan akhirat. Dan setelah itu kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melewati berbagai macam proses di hari akhirat, dan kita akan berhenti di tempat pemberhentian masing-masing. Ada yang berhenti di neraka, ada yang berhenti di dalam surga. Mereka-mereka yang selalu dekat dengan Allah, mereka yang sudah sangat cinta dan bertaat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menginginkan kehidupan akhirat. Mereka memilih kehidupan akhirat lebih cepat karena mereka sudah lelah dengan kehidupan dunia. Mereka ingin cepat-cepat sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya dan kehidupan yang abadi, yakni akhirat. Mereka-mereka inilah yang akan bercontoh pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk mereka inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan uswah. Wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan sebagai uswah
bagi orang yang banyak zikirnya kepada Allah. Orang yang banyak ingatnya kepada Allah. Mereka yang senantiasa ingatnya kepada Allah. Di dalam setiap gerakannya, dia itu selalu ingat kepada Allah. Selalu di dalam hidupnya tidak pernah jauh dan tidak pernah berpisah dengan Allah. Hatinya selalu berzikir kepada Allah. Hatinya tidak pernah sepi daripada zikirnya kepada Allah. Dia selalu merasakan hidupnya adalah tidak jauh atau bahkan sangat dekat dengan Allah. Sehingga zikirnya tidak pernah putus-putusnya kepada Allah. Bagi mereka yang banyak zikirnya kepada Allah, banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini mereka akan bercontoh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hati itu menjadi tenteram dengan zikir kita kepada Allah. Bagaimana hati ini menjadi tenang dengan banyaknya zikir kita kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri teladan yang baik dalam hal ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai uswah, sebagai suri teladan bagi orang yang selalu mengharapkan rahmat, redha, dan bahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang selalu mengharapkan kedatangan hari akhir, ingin menikmati kenikmatan kehidupan yang sesungguhnya. Dan bagi mereka yang selalu banyak ingat dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, uswah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang selalu takut dan mengharap rahmat Allah, bagi orang-orang yang selalu mengharapkan hari akhir, dan mereka yang selalu banyak zikirnya kepada Allah itu akan bercontoh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam segala aspek kehidupannya. Karena Nabi itu menjadi contoh yang mutlak, menjadi contoh yang sangat lengkap dan sempurna. Di dalam bermuamalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Di dalam munakahat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Di dalam berhubungan dengan sesama manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Berhubungan dengan sesama saudara, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Bahkan di dalam berhubungan dengan musuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Contoh di dalam setiap aspek. Di dalam keluarga, di dalam berkeluarga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Di dalam bertetangga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok yang sangat baik dan bermanfaat bagi keluarga. Itulah sebaik-baik manusia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang baik untuk keluarga dan kerabatmu, untuk ahlimu. Baik kita dengan suami, dengan istri, baik kita dengan anak-anak kita itu, dan bahkan istri kita itu selalu merasakan kebaikan kita, nyaman di bawah kepedulian kita, di bawah perhatian kita, selalu merasa tentram, merasa tenang. Sehingga kehadiran kita di tengah-tengah mereka itu tidaklah hanya sebagai seorang pemimpin bagi mereka, namun juga kita dirasakan sebagai seorang guru bagi mereka. Sehingga istri kita mengatakan, istri suamiku adalah guruku. Anak-anak kita mengatakan, ayahku adalah guruku. Kenapa? Karena itu adalah kita yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Apabila kita dirasakan baik oleh keluarga kita sendiri, maka kita itulah menjadi manusia yang baik. Keluar rumah, kita dirasakan baik oleh tetangga kita, maka kita akan menjadi orang yang baik. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, jika kamu ingin mengetahui bahwa dirimu itu baik atau tidak baik, maka tanyakanlah tentang dirimu pada tetanggamu. Kalau tetanggamu itu mengatakan kamu baik, itu artinya kamu baik.
Kalau tetanggamu mengatakan bahwa kamu itu tidak baik, jahat, berarti kamu itu tidak baik, kamu itu jahat. Maka di dalam hal ini kita bagaimana kita bercontoh pada Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah keluarga itu adalah sosok yang sangat baik. Di dalam bertetangga dengan tetangga mereka merasakan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai sesuatu yang baik. Di dalam pergaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sesuatu yang sosok yang sangat baik. Itu di situ ada uswah. Yang kita mesti bercontoh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semuanya adalah tidak terlepas daripada etika Nabi, daripada akhlak Nabi, daripada moral Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dengan Allah maupun dengan sesama makhluk. Jadi beliau itu juga sudah cukup sempurna dengan akhlaknya, sehingga di dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala beliau punya etika dengan Allah. Di dalam berinteraksi dengan sesama makhluk, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam punya etika berinteraksi dengan makhluk. Jadi semuanya itu adalah tidak terlepas daripada etika. Sehingga manusia itu menjadi orang yang mengharap rahmat Allah. Sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang selalu mengharapkan hari akhir. Sehingga manusia-manusia itu semua akan menjadi orang-orang yang banyak zikirnya kepada Allah karena etikanya. Kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sungguh sangat luar biasa, sehingga akhlak beliau itu dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah, menjadi akhlak yang sangat agung. Allah menyebutkannya, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad, akhlakmu adalah sangat agung sekali. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan hati dan moralmu yang sangat baik, maka kamu akan bisa mengayomi manusia-manusia, musuh ataupun kawan, dengan hati yang sangat lembut, karena etikanya yang di depan. Dengan hati yang sangat lembut, sehingga orang-orang itu dekat dengan kamu. Karena layananmu dengan sepenuh hati, dengan penuh tawadhu, dengan penuh akhlak yang kamu kedepankan, sehingga manusia itu akan menjadi tertarik denganmu. Orang-orang kafir sekalipun, walaupun mereka itu membencimu, tapi di hati mereka itu ada rasa kagum kepadamu. Karena akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, jikalau hatimu itu keras dan menghadapi manusia-manusia dengan secara kasar, lam faddu min haulik, mereka akan berpaling darimu semuanya. Maka Nabi Muhammad mengedepankan akhlak. Beliau adalah sebagai sosok yang berakhlak, yang sangat mulia dan sudah sangat sempurna, sehingga diutus beliau itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau sendiri menyebutkannya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beban yang sangat besar dibebankan oleh Allah dalam perutusannya adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia itu. Ya, beliau sebagai seorang guru akhlak, sehingga beliau diperintahkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat baik, hatinya itu sangat lembut sekali, maka Allah memerintahkan kepadanya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wahai Muhammad, berikan maaf kepada siapapun. Maaf itu sangat mahal. Dan maaf itu adalah akan mengantarkan kita kepada derajat yang tinggi dan mulia. Fa'fu anhum, dengan hati yang sangat bersih, dengan hati yang sangat tulus, itu akan keluar maaf di sana. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena hati yang sangat bersih, beliau itu selalu memaafkan. Orang membencinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membenci mereka. Kenapa? Karena kebencian itu tidak ada di hati Nabi. Mereka memusuhinya, tapi beliau tidak memusuhi siapapun. Kenapa? Karena permusuhan itu tidak ada di hati Nabi. Mereka itu dendam kepadanya, beliau tidak mendendam mereka. Kenapa? Karena dendam itu tidak ada di hati Nabi. Hati Nabi itu dihias dengan selalu dengan akhlak yang sangat mulia. Jadi bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sanggup setelah memberikan maaf kepada orang-orang yang memusuhinya, sanggup membaca, sanggup untuk berdoa lagi kepada mereka. Ini fa'fu anhum wastaghfir lahum, wahai Muhammad,
Berikan maaf kepada siapapun. Jangan pernah engkau ikat dengan rasa kebencian di dalam hatimu kepada siapapun. Dan bahkan mohonkan ampunan kepada mereka-mereka yang berbuat salah kepadamu. Maka di sini terlihat di cukup banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu dimusuhi, dilempar dengan batu oleh orang-orang yang terbiasa dengan kebenciannya kepada Nabi. Ada orang-orang yang selalu menunggu untuk melempar Nabi, untuk meludahi Nabi. Ada orang yang khusus yang selalu mencari menghunus pedang untuk membunuh Nabi. Bahkan secara berjamaah orang Taif itu mengejar Nabi, mengusir Nabi secara kasar dan bahkan melemparnya dengan batu sampai beliau berdarah-darah. Pernahkah beliau membenci dan mendendam kepada mereka? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena dendamnya itu tidak ada di hati Nabi. Beliau hanya ikhlas. Ketika Jibril datang menawarkan jasanya kepada Nabi, karena mereka selalu memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril datang, wahai Muhammad, saya menawarkan jasa saya kepadamu. Izinkan kepada saya angkat gunung besar ini. Saya akan timpakan kepada mereka yang memusuhimu dan membencimu. Biar mereka bersih di atas dunia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyetujuinya, tidak merestuinya. Jibril, janganlah engkau timpakan dan musnahkan mereka. Karena saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatan lil alamin, bukan untuk membunuh. Bukan untuk menghasut, bukan untuk memfitnah, bukan untuk mendendam, bukan untuk menjatuhkan. Bukan. Saya diutus adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Allah menyebutkan. Saya utus engkau wahai Muhammad untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam, bukan untuk membunuh. Maka jangan engkau musnahkan mereka wahai Jibril. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala da'iyan ilallah, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Mereka-mereka yang belum tahu dan belum kenal Allah. Saya mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu memusuhi saya karena mereka itu adalah belum tahu dengan apa yang saya bawakan kepada mereka. Ketika mereka itu nanti mengetahui apa yang saya dakwahkan kepada mereka, apa yang saya bawa, kemana yang akan saya bawakan mereka, mereka itu akan sadar. Dan Nabi berdoa kepada Allah sesuai perintah Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sangat mulia sekali hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan patutlah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi itu sebagai uswah bagi kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, karena itu marilah kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa takut kepada Allah dan selalu mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mengharapkan kehidupan yang lebih baik di hari akhirat. Dan selaraya kita berusaha dengan sebaik dan semampu-mampu kita, sekuat-kuatnya kita. Dan marilah kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah. Setiap saat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercontoh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah kita menjadi sosok yang bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dengan sesama kita. Hilangkan rasa dendam dan benci di dalam diri kita. Biasakan dan senangkanlah di hati kita memberikan maaf kepada siapapun yang menyakiti kita. Jangan kita simpankan orang-orang yang memusuhi kita di hati kita, tapi tanam dan simpanlah di hati kita nama-nama baik yang selalu mencintai dan mengasihi kita. Itulah sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu ingat kepada orang-orang yang baik dan selalu melupakan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Inilah uswah yang kita mesti contohi di dalam kehidupan kita pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam rangka kita menyambut dan merayakan atau beradanya kita di bulan Rabiul Awal ini, bulan di mana Nabi kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi pengikut Nabi yang
baik sehingga kita akan dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf di atas segala kekurangan, di mana kesilapan saya, mari kepada guru-guru saya untuk memperbaikinya dan meluruskannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi yang menyampaikannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المتوكلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر.